Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Pasha Ramadhani Iskandar dengan NIM 129241121. Ingin memaparkan karya tulis ilmiah berjudul Pengaruh Akhir Minggu dan Area Komersial Terhadap Kemacetan pada Jalan Juanda. Latar belakangnya yaitu kendaraan telah menjadi alat transportasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti mobil, motor, maupun kendaraan lainnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa jumlah kepemilikan kendaraan pribadi semakin meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan ini menimbulkan permasalahan serius, yaitu kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai tempat akibat bertambahnya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. Kemudian juga peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia yang diakibatkan oleh penumpukan kendaraan dan infrastruktur jalan atau trotoar yang kurang memadai di daerah Jalan Insinyur Haji Juanda di Bandung. Baik, lanjut ke rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh volume lalu lintas terhadap kemacetan pada hari libur, bagaimana pengaruh akhir minggu terhadap kepadatan lalu lintas di Jalan Insinyur Haji Juanda, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh aktivitas area komersil terhadap kemacetan di kedua jalan tersebut. Dengan tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh volume lalu lintas terhadap kemacetan pada hari libur, mengetahui pengaruh dan lebar bahu ideal pada kedua lalu lintas tersebut, dan mengetahui pengaruh aktivitas area komersil pada kedua lalu lintas tersebut. Lanjut ke poin metode dan pendekatan. Di sini jenis pendekatannya, observasi kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Baik, lanjut ke poin metode dan pendekatan. Untuk jenis pendekatannya, observasi kami menggunakan pendekatan kuantitatif, komparasi untuk menganalisis pengaruh akhir minggu dan keberadaan area komersial terhadap jumlah kemacetan lalu lintas di Jalan Insinyur Haji Juanda. Pendekatan ini dilakukan dengan mengolah data numerik berupa volume kendaraan dan melakukan komparasi hari libur dengan hari kerja. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan kembali melalui observasi langsung kondisi lalu lintas di Jalan Insinyur Haji Juanda pada segmen yang memiliki aktivitas komersial. Observasi dilakukan pada hari kerja dan hari Minggu pada jam sibuk pagi dan sore. Selain itu, terdapat data sekunder juga sebagai pembanding data yang kami ambil. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara komparatif dengan membandingkan volume kendaraan dan kecepatan rata-rata kendaraan antara hari kerja dan hari Minggu, serta antara segmen jalan dan tanpa aktivitas komersial yang tinggi. Baik, berikut adalah hasil pengamatannya. Yang pertama ada tabel volume lalu lintas hari kerja di weekdays Jalan Insinyur Haji Juanda. Untuk arah arus ke atas, ke arah dagu atas, frekuensi mobil kami mendapat sebesar 526, dan untuk motor 898, truk atau muatan besar sebanyak 16 dengan total 1440 kendaraan. Dan yang ke bawah menuju pusat kota, untuk mobil kami mendapatkan 437, motor 1071, muatan besar atau truk sebanyak 43, dan dengan total sebanyak 1551. Dilanjut kepada tabel yang di sebelah kanan, yaitu volume lalu lintas akhir pekan atau weekend di Jalan Insinyur Haji Juanda. Untuk arus yang ke arah dagu atas, kami mendapatkan mobil sebanyak 628 dan motor 892, muatan besar atau truk sebanyak 6 dengan total 1526 kendaraan. Dan untuk yang ke bawah ke arah pusat kota, kami mendapatkan sebanyak 543 untuk mobilnya, dan kemudian untuk motornya sebanyak 951, dan untuk truk sebanyak 3 kendaraan dengan total 1497 kendaraan yang pergi menuju ke bawah pusat kota. Berikut adalah hasil pengamatan, tabel pengamatannya, data observasinya setelah dikalikan EMP. Untuk analisis datanya, pada hari kerja, volume lalu lintas cenderung lebih besar ke arah pusat kota dibanding ke arah dagu atas. Kondisi ini menunjukkan dominasi pergerakan komuter dan aktivitas ekonomi. Sepeda motor menjadi jenis kendaraan yang paling mendominasi, sementara jumlah truk masih cukup signifikan, mencerminkan aktivitas distribusi barang. Kemudian untuk pada akhir pekan, volume lalu lintas di kedua arah relatif lebih seimbang. Jumlah mobil meningkat, terutama ke arah dagu atas, yang mengindikasikan aktivitas rekreasi dan penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya,
Jumlah truk menurun drastis, menandakan berkurangnya aktivitas logistik. Untuk pembahasannya, analisis volume lalu lintas volume kendaraan hari kerja didominasi sepeda motor dengan puncak ke arah pusat kota sebanyak 1.551 kendaraan per jam. Kepadatan meningkat pada akhir pekan akibat aktivitas rekreasi dan wisata lainnya. Penyebab utama kemacetan adalah tingginya volume kendaraan yang diperparah oleh hambatan samping, seperti aktivitas parkir dan akses keluar masuk kendaraan di kawasan komersial Dago. Untuk kesimpulannya, segi urgenitas diperlukan perbaikan dan perluasan kapasitas jalan. Dan yang kedua, fasilitas pejalan kaki, pembangunan trotoar yang memadai untuk memisahkan arus kendaraan dan pejalan kaki demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Dan yang terakhir, dari segi kemacetan mungkin dapat menggunakan kendaraan umum guna mengurangi kepadatan di jalanan. Untuk sarannya, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas yang lebih optimal pada hari libur dan akhir minggu, terutama pada jam-jam sibuk, mengingat terjadinya peningkatan volume kendaraan yang signifikan pada periode tersebut. Kemudian ada pengelola kawasan komersial di sepanjang Jalan Dago disarankan untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Yang ketiga, pemerintah daerah dan instansi terkait dapat mempertimbangkan atau merekonsiderasi kembali penerapan rekayasa lalu lintas sementara pada akhir minggu, seperti pengaturan arus satu arah atau penambahan petugas lalu lintas untuk mengurangi tingkat kemacetan. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk analisis kecepatan kendaraan, perilaku pengemudi, serta penggunaan data lalu lintas jangka panjang guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.